Di tengah konflik yang berkecamuk di Suriah, Presiden Bashar al-Assad kabur dari negaranya pada Minggu waktu setempat. Tidak lama pemberontak mengumumkan bahwa mereka berhasil merebut dan menduduki ibu kota Damaskus setelah bertahun-tahun merasakan keterpurukan di bawah rezim al-Assad. Kita bahas hal ini bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasyibullah Satrawi. Kita sapa langsung Pak Hasyibullah, selamat siang. Selamat siang, Mbak Puspa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita bahas mengenai apa yang terjadi belakangan di Suriah setelah Presiden al-Assad keluar dari Suriah, kabur. Tidak sedikit warga yang kemudian merayakan, kita lihat dari gambar, bahkan menganggap ini sebagai akhir dari era kegelapan dan dimulainya era baru Suriah. Bagaimana Anda melihat dinamika Suriah dalam beberapa dekade terakhir ini, Pak Hasyibullah? Ya, yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Puspa tadi dengan memberikan uraian kenapa penggulingan Bashar al-Assad ini bisa terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hitungan saya, ini hanya terjadi dalam kurang lebih 11 atau 12 hari. Bisa dikatakan 11 hari kalau di waktu Damaskus atau waktu Syria. Karena mundurnya Assad atau perginya Assad itu diperkirakan sudah kosong-kosong tanggal 8 kemarin, yang kalau waktu Indonesia itu sudah kurang lebih agak siang. Jadi 12 dalam hitungan kita dan bisa 11 hari dalam hitungan di Damaskus. Nah, tentu ini menjadi sebuah keajaiban besar pada tahun-tahun ini, selain 7 Oktober yang dulu menyerang Israel dan kemudian 27 September yang terbunuhnya pimpinan Hizbullah di Lebanon, yang sekali lagi dalam konteks perkembangan Timur Tengah cukup mengejutkan. Nah, tentu yang ingin diketahui dan penting menurut saya diberikan gambaran kepada masyarakat kenapa ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dalam analisa pendek saya secara cepat bisa saya katakan bahwa ini minimal ketemunya dua faktor yang berjalan secara simultan. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal itu adalah negara-negara atau pihak-pihak yang selama ini mendukung Bashar al-Assad, terutama dalam krisis Suriah jilid 1, yaitu pada tahun 2011 yang kita sebut dengan Arab Spring. Karena waktu itu sudah diguncang luar biasa, gerakan rakyat luar biasa, tapi Bashar al-Assad berhasil menyelamatkan diri, bahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah karena ditopang, satu oleh Iran, yang kedua oleh Hizbullah, dan yang ketiga oleh Rusia yang memberikan dukungan langsung, bahkan persenjataan dan perwira-perwiranya di sana. Nah, saya melihat faktor ini cukup menjadi pengaruh yang luar biasa dalam kejatuhan Bashar al-Assad ini, karena kita tahu bahwa sekarang negara-negara ini terlibat dalam peperangan yang mungkin tidak mungkin mereka untuk fokus lagi kepada Assad. Dan secara internal Assad sendiri abai atau dia lalai mengantisipasi kesempatan kedua yang datang, yaitu setelah dengan dukungan dari para negara-negara tadi, Assad berhasil mempertahankan kekuasaannya, terutama dengan keberadaan ISIS ya. Saya sampaikan catatan dalam krisis Suriah pertama, Assad bisa menang karena ada ISIS yang kemudian membuat seluruh kekuatan itu lebih fokus kepada ISIS daripada kepada Assad. Nah, sekarang di krisis kedua ini, faktor eksternal yaitu negara-negara tadi sibuk dengan perang masing-masing, dan internalnya Assad lambat atau gagal untuk melakukan sebuah perbaikan yang mendasar, mengakomodasi kelompok-kelompok oposisi dan menciptakan perbaikan ekonomi, sehingga kombinasi dari dua faktor ini, eksternal dan internal, itu kemudian membuat Assad tidak punya dukungan. Secara eksternal dia nggak punya dukungan, kalaupun ada ungkapan-ungkapan yang retorik, sempat disampaikan oleh Iran pada masa-masa awal krisis kedua ini, 27 November kemarin, tapi sekali lagi itu tidak terbukti di lapangan, dan sekali lagi lalu tidak didukung juga oleh kekuatan militer, oleh kelompok-kelompok yang selama ini mendukung Assad. Dan itulah mungkin yang bisa menjelaskan kenapa kemudian Assad bisa lengser dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hanya 11 atau 12 hari sebuah negara bisa hancur.
Padahal saya bandingkan Hamas aja yang cuman milisi bahkan kecil sudah 14 bulan belum dinyatakan atau belum menyatakan lengser. Jadi ini memang sebuah keajaiban yang harus kita kaji ke depan apa yang menjadi faktor yang sangat kuat walaupun mungkin tidak lepas dari dua hal tadi. Begitu Mbak Puspa. Oke, baik. Lantas kemudian apa dampak potensialnya dari kaburnya Presiden Al-Assad ini terhadap stabilitas kemudian di Suriah dan juga di kawasan Timur Tengah? Ya, untuk ke sana ada sebuah istilah yang digunakan oleh salah satu pengamat terkemuka di Timur Tengah bahwa yang terjadi pada 8 Desember kemarin itu disebut sebagai zilzal strategi dan geopolitik, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ini adalah gempa strategis dan geopolitik. Artinya apa? Kaburnya Assad, pemerintahan baru di Syria ini akan punya dampak luar biasa baik dalam konteks Syam Raya, yaitu di antara Syria, kemudian mungkin Israel dan negara-negara di sekitarnya termasuk Turki. Karena sekali lagi, nah ini yang saya memberikan catatan, siapapun yang kemudian memiliki kesadaran untuk menyerang Assad dalam situasi sekarang ini orang yang jenius menurut saya. Karena ibaratnya menyerang Assad pada masa sekarang itu tidak butuh modal banyak dan kemenangannya luar biasa karena mempunyai dampak strategis. Di antara dampak yang paling strategis adalah, terutama kalau dalam konteks yang terbaru, ini kehancuran Assad membuat hancurnya yang saya sebut sebagai ekosistem kelompok perlawanan yang terutama dimotori dan dikomandani oleh Iran. Kita tahu Iran itu mempunyai proksi di wilayah-wilayah Israel, terutama Lebanon dan juga Irak. Terutama kalau ke Lebanon, salah satu yang digunakan adalah pintu masuknya atau jembatannya adalah Syria. Nah, dengan hancurnya atau dengan lengsernya Bashar al-Assad, dengan hancurnya pemerintahan Bashar al-Assad, maka yang pasti hancur adalah ekosistem kelompok perlawanan, karena ini akan membuat Iran tidak lagi mudah untuk membentuk kelompok-kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon. Jadi ini sekali lagi sebuah dampak yang langsung di sekitar Syam Raya atau sekitar Syam dan sekitarnya, termasuk Israel. Kalau saya menyebut Israel, karena kalau nanti betul-betul kelompok penguasa Iran dinetralisir dari Syria, maka sekali lagi jangka panjang mungkin Israel akan merasa lebih aman daripada ancaman kelompok-kelompok Iran dan proksinya. Dan yang kedua, ini dampaknya yang lebih mengerikan menurut saya, ini akan menghidupkan kembali terutama di Timur Tengah apa yang disebut di tahun 2011 sebagai Arab Spring. Bahwa Arab Spring itu sebenarnya mimpi murni daripada masyarakat dan bangsa Arab untuk memiliki pemerintahan yang lebih moderat, yang lebih demokratis dan menghormati warga-warga sipil. Tapi kita tahu gerak-gerik Arab Spring itu salah satunya melambat dan hampir kemudian mati itu setelah masuk ke Syria, ke Yaman, dan karena kemudian menjadi isu sektarian. Terutama dengan hadirnya ISIS yang kemudian seakan-akan gerakan rakyat pada Arab Spring itu adalah gerakan teroris, dan itulah yang dimenangkan oleh Assad karena memang ada ISIS dan kelompok teroris di situ, sehingga Assad mendapatkan dukungan bahwa memang yang dilakukan adalah melawan ISIS dalam krisis Syria atau Suriah jilid 1, sehingga dengan itu semua Assad berhasil memenangkan krisis pada jilid pertama. Tapi dalam jilid kedua Assad lalai memerhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Di saat Israel habis-habisan dengan Hizbullah dan Lebanon dan Hamas, mungkin Assad merasa nyaman, tapi tanpa diduga ternyata serangan mengarah kepada dirinya, dan betul hanya dalam waktu 11 atau 12 hari Assad kehilangan kekuasaannya yang sebelumnya dipertahankan selama puluhan tahun. Baik, dengan perebutan kekuasaan oleh pemberontak yang begitu cepat, apa Anda melihat Pak Hizbullah ini menjadi indikasi bahwa oposisi di Suriah sudah cukup solid begitu untuk mengambil alih kekuasaan rezim dalam jangka pendek? Kalau dibaca dari faktor eksternal dan internal tadi, ini terjadi karena sudah ada kayak semacam kesepakatan. Saya menduga itu di antara negara-negara, di antara para pihak yang terkait dengan Syria ini, baik dalam konteks regional atau bahkan dalam konteks global. Saya ingin mengatakan seandainya ini hanya murni menjadi inisiatif daripada kelompok revolusi, terutama yang sekarang dipimpin oleh Hayat Tahrir Syam atau Dewan Pembebasan Syam, saya skeptis ini akan berhasil. Tapi sekali lagi, karena memang ini secara geopolitik ini sekarang lagi mendukung,
dan banyak faktor yang juga terlibat di situ, maka kemudian ini menjadi momentum emas yang saya melihat ini diambil dengan sangat smart menurut saya oleh mereka yang menyadari betapa mudahnya memenangkan Assad pada situasi seperti sekarang, tapi ibaratnya bisa mendapatkan kemenangan yang sangat strategis. Karena dengan hancurnya Assad, maka berarti bisa menghancurkan kelompok perlawanan. Dengan hancurnya Assad itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi mulia daripada masyarakat Syria yang menginginkan perubahan. Baik. Sekali lagi di Syria nggak tunggal, bahkan sekarang juga kelompok Assad masih banyak bertanya-tanya kenapa bisa sedemikian cepat. Ini juga kejutan-kejutan yang saya yakin dalam beberapa hari ke depan akan terbuka tabir-tabirnya tentang apa yang terjadi sehingga bisa terjadi pergantian kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak lebih dari 12 hari. Pak Hasibullah, singkat saja, kemudian bagaimana rekomendasi Anda untuk pemerintah Indonesia dalam merespon masa transisi ini yang terjadi di Suriah, kemudian untuk juga memberikan perlindungan kepada WNI di sana? Untuk Pak Presiden Prabowo Subianto dan kabinet baru yang saya punya semangat untuk berperan dalam kehidupan global, menurut saya adalah dua yang paling penting. Yang pertama adalah memang memastikan keamanan daripada warga negara kita yang saya dengar itu lebih daripada 1.000. Ini kepentingan utama kita karena warga kita ada di situ, jadi kita harus melakukan segala daya untuk mengamankan mereka. Apakah harus evakuasi? Kalau itu sudah dilakukan, menurut saya harus diambil secepatnya sehingga mereka bisa aman. Dan yang kedua, ini tentang diplomasi kita, ini adalah momentum bagi kita untuk lebih percaya diri, lebih masuk kepada panggung-panggung dunia termasuk Timur Tengah untuk menjadi model. Sekali lagi, bagaimana demokrasi bisa dijalankan secara bagus walaupun mungkin di kalangan masyarakat yang dikenal beragama Islam selama ini. Islam tidak anti demokrasi, Indonesia adalah buktinya bahwa kita bisa menjalankan sebuah sistem pemerintahan modern yang lebih pasti dalam pengertian terjadwal dan melibatkan masyarakat sipil, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan sekali lagi tidak harus melalui proses perubahan yang berdarah-darah. Kita ingin ke depan peradaban demokrasi dibangun menjadi peradaban yang kekuasaan itu dikelola untuk sebaik-baiknya masyarakat dan bukan justru mengorbankan sebanyak-banyaknya masyarakat. Baik, Pak Hasibullah Satrawi, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami mengenai runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Terima kasih, selamat siang.